Gua udah kenal anak-anak kemarin yang dia kemarin tidur nggak? Kemarin di rumah tidur. tapi kemarin yang itu dalam luka sih tidur kok. Kayaknya berat nih. Wajib.
set kemana? Ya ke toilet. Ya. Udah berjalan. Itu minta tolong sama botol. Beja keke. Alexa. Iya. Coba. Iya. Tapi kalau kamunya diem aja nggak ada gunanya. Bilang itu mana adik kamu? Ya, adik kakaknya. Gimana? Ini dia. Istirahat harusnya. Enggak, yang terakhir. Akrab jadi kan merah. Masih berjuang. Itu terkait. Waktu di atas.
Merah. Bikin headset. Jangan lupa bayar aplikasi. Sen, tunggu. Sen. Oh, jadi apa aja? Oh. Jadi makinnya Pak. Jangan lari-lari ya. Ikutin dia. Nah, Lagi juga banyak orang jadi lari. Hai. Halo. Teman saya. Oh,
Balik lagi, Fit. Al-Kafirun. Al-Kausar. Abta. Al-Mam. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Quraisy. بسم الله الرحمن الرحيم Ila Quraisy. Alladzi at'amahum min Alfi. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Falak dulu. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Bisa lagi baik, lagi sehat, atau lagi Lagi happy. happy, lagi baik. Anak-anak semua perhatikan baik-baik. Seminggu yang lalu kita sudah memiliki sebuah kesepakatan dan alhamdulillah kalian bisa melakukan dan melakukannya dengan baik. Ada beberapa anak yang memang ini akan menjadi evaluasi buat Ferdin. Hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan baru. Ya. Kesepakatan baru ini kalian harus yakin nanti dengan melakukan ini menjadi anak yang baik, anak yang lebih rajin. Oke, sebelum ke sana, Ferdin mau bertanya. Ada 3 kalimat, 1 peraturan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga keyakinan. Siapa yang bisa membedakan antara peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas? Aturan yang harus ditaati atau dijalani. Aturan. Sifatnya, berarti apa bedanya aturan dan kesepakatan? Kesepakatan itu dilakukan bersama dan kita semua tertutup. Ya, tempat-tempat yang kita hinggap ini, kelas ini bersih, terlihat karena sudah disapu. Ya, bagaimana untuk keyakinan kelas? Sudah. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah, tahu tujuan akhirnya itu apa. Jadi keyakinannya itu apa sih, ingin menjadi apa. Tadi sudah kalian contohkan. Kalau kamu sakit, kenapa harus minum obat? Itu bagian dari sebuah keyakinan supaya sembuh. Itu usaha. Benar tadi, kalau ojek semuanya menggunakan helm itu tujuannya untuk melindungi kepalanya. Kemudian, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kamu kalau mau makan harus cuci tangan supaya bersih tangannya dari kuman. Itu ya keyakinannya. Kita lihat berikutnya apakah ada penjelasan. Nah, ini kalian ketika membuat sebuah keyakinan minggu kemarin, keyakinan kelas yang sudah kalian jalani bersama, ya. Ketika kalian melihat checklist kalian ketika murojaah, kemudian ketika tadarus, itu sudah cukup semangat ya dengan keyakinan kelas ini. Tapi ada juga yang masih belum. Itu bagian-bagian yang harus kalian evaluasi. Ya. Berikutnya, sebuah keyakinan kelas yang kalian buat. Semua warga sekolah itu termasuk security, satpam, OB, semuanya terlibat di sini. Membuat keyakinan kelas, nanti disamakan. Tapi untuk saat ini hanya 1 kelas saja dulu. Ketika keluar ada sepatu berantakan, coba dirapihkan. Itu untuk kebersihan. Kesepakatan ini bersama kan? Berikutnya, nanti yang laki-laki ditempel sebelah sini, yang perempuan di sebelah kiri saya, kiri Pak Irin ya. Ini kata-kata motivasi. Kesepakatan. Aku salah kamu nggak kejawab. Bapak tapi saya nggak tahu menulis apa. Katanya kosong. Kamu maunya apa? Waalaikumsalam. Ada. Yang itu loh. Tulisannya apa nih? Salim kepada guru saat bertemu. Pengen diri saya jadi happy, Bapak. Saat perjalanan.
Berani mencoba hal baru, cakep. Rajin tadarus, cakep. Wajib piket kelas, tertib melakukan hal baik. Ini apa nih? Perjalanan, pelajaran, pelajaran kali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kawan kalian bukan? Gimana perasaannya? Enak ada guru apa nggak ada guru? Jujur. Kamu kemarin 2 hari ditinggal Farin, apa saja yang kamu lakukan? Berapa gerakan yang kamu lakukan? Berapa kali? Senang, senang ya ada guru ya. Karena Farin memantau di sana, CCTV-nya kelihatan. Main-main, bercanda dan lain sebagainya. Ya. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak membaca? Kamu kaki kenapa? Sim. Ya. Kaki mana sih? Kok nggak ketemu? Kamu tingginya kenapa? Kaki kenapa, Pi? HP-nya mati. Sekarang sudah ditutup. Jadi Kamu nggak berani pinjam ke ibu, ke ayah, mau murojaah sekolah? Berani. Bukan alasan ya. Bukan alasan HP mati. Orang masih ada orang tua, dua-duanya punya handphone. Ada adik punya handphone, ada kakak punya handphone misalkan. Itu masih bisa dipinjam. Ya, ada paman. Jadi bukan alasan HP mati. Kamu kenapa? Najib. jatuh. Oh, kamu bawa kali itu. Lupa itu alasan bukan? Ya, bukan. Alasan. Alasan yang tidak sengaja. Terus nanti mau lupa lagi. Habis itu lupa. Yakin ya, nanti kalau lupa lagi. Baik. Kenapa? Astagfirullah. Kan Farin ngasih waktu habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat subuh. Sekarang kalau kamu alasannya ngantuk sudah malam, terus subuhnya jam berapa? Subuh bangun jam 5. Setengah 5. Masih ada waktu setelah sholat murojaah 1 surat. Kan sudah Farin kasih berudah. Alesa aja yang melakukan. Dia bilang hari ini, Pak, gimana Pak yang nggak checklist tapi sudah sekolah? Itu aja Farin ambil nih. Oh, bener. Nah ini bohong. Enggak, saya tadarus kok. Murojaah. Ya. Nah, berarti alasan apapun tidak bisa menjadi jaminan kalau kalian lulus. Nanti akan tinggal kelas di sini. Apalagi yang lupa, pura-pura lupa. Nah, ngantuk, HP-nya mati. Nanti ya. Kita sama-sama ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan dulu. Nanti malam berarti 2 surat disetorkan. 3 surat. Baca surat itu. Baca surat. Nah, duduk. Apa, Pak? Oke ya. Hari ini sudah cukup. Siapa namanya? Sip. Aman.
kalian berempat tahu kenapa pada dipanggil ke depan? Apa? Tidak murojaah. Kenapa kalian tidak murojaah? Pasti ada alasannya. Kenapa? Kenapa dan itu? Lupanya ada Akram. Terus kalau Satria? Saya belum merojaah sebelumnya. Terus lupanya ada. Jadi juga biasanya nanti paling malam jam 11. Saya ketiduran jam sholat isya. Jam 8 itu. Dengan alasan kalian ini berarti kan tetap ya kalian sudah menyalahi kesepakatan kita, keyakinan kelas kita salah satu. Lalu perbaikan apa yang akan kalian lakukan? Sekarang ini, kalau kalian sudah tidak melakukan kesepakatan, berarti kamu sudah menyalahi aturan itu atau tidak? Terus perbaikan apa yang mau kalian lakukan? Fokus tadarus dan apa? Mungkin bersiap. Kalian bersiap tidak kalau seandainya semalam tidak merojaah nih satu surat, berarti nanti malam 2 surat sanggup? Bisa? Yakin? Kalian berjanji akan melakukannya? Baik ya. Kalian tahu kalian melakukan ini bukan tidak sengaja, tapi memang ada sesuatu yang terjadi di rumah. Ada yang ketiduran, ada yang lupa nyatet, ada yang handphonenya tidak dipegang, ada yang sudah merojaah tapi lupa nyatet juga. Itu hal-hal yang sudah bagus sudah kamu lakukan di rumah. Tapi ingat, komitmen kita adalah, keyakinan kelas kita adalah tadarus dan istiqomah. Ya, paham ya? Terima kasih. Untuk berikutnya, Pak harap kalian disiplin sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Rin, hari ini kamu lihat Selo tidak bersemangat, kenapa? Ya Pak, tadi pagi saya ada teman lambat sehingga tidak melaksanakan piket kelas. Oh, piket. Jadi yang kamu pikirkan itu tidak melaksanakan piket. Tidak masalah, kan hari-hari kemarin juga teman-teman kamu ada yang tidak piket. Jadi yang penting hari ini Selo sudah masuk tepat waktu. Ya, tapi Pak Rin ingin tahu nih alasannya kemarin tidak melaksanakan piket. Karena tadi pagi saya bangun terlambat. Lambat. Kenapa bangun terlambat? Saya lupa memasang alarm yang biasanya saya lakukan. Oke, baik. Tidak masalah, Selo. Jadi tidak perlu murung, tidak perlu bersedih hati. Apapun yang Selo lakukan sudah tepat, ya. Kira-kira Selo untuk hal seperti ini berarti Selo sudah menyalahi kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan itu apa? Tidak piket dan tidak disiplin waktu. Tidak disiplin waktu. Nah, untuk perbaikan itu kira-kira Selo mau melakukan apa? Namanya pagi supaya bisa menjalankan. Baik. Itu sudah baik, niat yang baik, tinggal nanti dilaksanakan. Ya, jadi Selo, apapun itu jangan menjadikan sebuah kesedihan. Tinggal Selo bilang saja kepada Pak, mohon maaf, saya terlambat, tidak sempurna, tidak sedih. Ya. Terima kasih Selo untuk hari ini. Semoga besok lebih pagi bangunnya sehingga tidak terlambat lagi untuk melaksanakan piket. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan Selo duduk lagi dengan teman-temannya. Tadi waktu teman-teman kamu baca Al-Quran, kamu sudah hafal. Saya sangat merasa bersalah Pak karena tidak mengerjakan PR matematika yang diberikan Bapak. Oh, jadi kamu tadi mengerjakan PR matematika. Iya Pak. Padahal gini, harusnya kamu tetap baca Al-Quran dulu. PR itu nanti, Pak Ari tidak akan menghukum kok. Ya, yang jelas kamu itu kan kenapa coba ceritakan sampai tidak mengerjakan PR? Saya bermain hingga larut malam. Jadi saya lupa mengerjakan PR matematika yang diberikan Bapak. Oh begitu.
buku, ya nggak masalah. Yang penting kamu jujur sama Pak Erwin, Pak saya belum mengerjakan matematika. Kamu baca Al-Quran dulu, ya. Tapi Ben, berarti kamu sudah menyalahi kesepakatan kita. Kira-kira apa kesepakatan yang bisa? Tidak mengerjakan PR matematika yang diberikan Bapak. Iya, selain itu berarti tidak menepati Waktu. waktu ya untuk mengerjakan PR. Tidak masalah ya. Berarti kira-kira perbaikan apa yang ingin Ben lakukan? Saya janji, saya akan selalu ingat dengan PR yang diberikan Bapak, dan saya janji tidak bermain hingga larut malam. Iya, bagus ya. Berarti kira-kira menurut Ben nih, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu baik nggak? Baik. Ya, kalau sudah tahu baik, berarti Ben tinggal menjalankannya dengan baik juga ya. Oke Ben, terima kasih hari ini atas Ya kejujurannya. Pak, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ya. Sesuatu yang baik, ya, budaya positif. Pada dasarnya ini sesuatu yang sudah kita alami secara bersama dan sesuatu yang sudah kita atasi secara bersama-sama. Tadi kalau Bu Endar bertanya tentang posisi kontrol mana yang ideal ya. Setelah saya pelajari ini, maka yang ideal menurut saya adalah posisi sebagai manajer. Ya, posisi sebagai manajer. Karena diharapkan posisi manajer ini sebagai posisi seorang guru bagaimana mendisiplinkan anak tanpa harus memarahi, tapi memberikan kekuatan kepada anak untuk mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Sebetulnya sama dengan penghukum, pembuat sama ini maksudnya hasilnya. Kalau penghukum bedanya dia mau melakukan tapi dengan rasa sakit hati, itu penghukum. Kalau buat rasa bersalah itu juga membuat anak merasa kemudian besoknya itu tidak percaya diri. Apa yang dilakukan itu terpaksa. Maka teman ini sedikit agak bersahabat ya dengan guru dengan anak. Ini biasanya bisa juga dilakukan. Ya, saya pikir teman-teman masih bisa pada posisi ketiga ini bertindak sebagai posisi teman kepada anak. Tapi biasanya anak akan lebih menganggap gurunya itu seterusnya sebagai teman, sehingga tidak ada kalau anak tidak sopan terhadap guru, perilakunya kemudian menganggap hal itu biasa, itu adalah unggah-ungguhnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu unggah-ungguh, tingkah laku sopan santunnya itu akan berkurang pada posisi teman ini. Kemudian pemantau itu dia hanya melihat, kemudian mengarahkan, ya, tapi tidak berbuat banyak. Nah, di manajer ini tadi sudah saya katakan, ini posisi kontrol yang memang ideal untuk saat ini bisa diterapkan asalkan kita sebagai guru itu mampu membuat kata-kata yang baik dan bijak. Bagaimana kalau kita sulit mengatakan kepada anak dengan kalimat-kalimat positif itu? Kita harus belajar. Inilah tujuan kita untuk membagikan praktik baik ini. Kemudian tadi yang curhatan itu tidak mau ditanggapi ya. Curhat kan? Curhat dong. Tapi betul, pengalaman yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Wisanda itu hampir, kalau buat saya sudah mengalami, saya juga mengalami. Termasuk orang tua yang tidak terima, kemudian anaknya dibilang nakal saja dia tidak terima dan sebagainya. Untuk ini ya, memang restitusi ini betul sekali sangat tepat harus diberitahukan kepada orang tuanya. Orang tuanya harus memahami bagaimana cara mendidik anaknya di rumah dengan cara restitusi. Kemudian untuk pertanyaan Pak Sigi, Pak Septian mau jawab? Nanti saya gantian jawabnya beda. Sama juga. Ini Oke. Untuk tadi kompensasi kita tidak memberikan di sini ya kompensasi. Maksudnya konsekuensi kali Ya, kalau konsekuensi ada. Kompensasi kalau kompensasi. Saya ingatnya kalau kompensasi itu BBM. Iya. Ganti rugi itu kompensasi. Ganti rugi. Tadi kan ada bedanya konsekuensi dengan restitusi. Jadi konsekuensi itu kita sama halnya memberikan sebuah tugas kepada anak. Kemudian ketika tugas itu tidak lakukan, ada konsekuensinya. Hampir sedikit sama dengan hukuman. Ya.
Itu. Kalau restitusi ini lebih kepada kita menanyakan dulu kepada anak, kenapa Pak Sigit tidak, kalau saya anggap sebagai anak, kenapa Sigit tidak melakukan, tidak mengerjakan KKN? Terlambat. Sedih. Kenapa saya? Ya. Sekarang kondisi apapun yang Sigit lakukan hari ini datanya kan tidak terlambat nih. Ini sudah bagus, ya. Tinggal bagaimana nih kalau keyakinan kelasnya sudah dilanggar oleh Sigit, apa kira-kira? Datang terlambat. Ya, itu berarti tidak disiplin ya. Ya, tidak disiplin ya kalau terlambat ya. Ya, kalau datang terlambat tidak disiplin, kemudian kira-kira Sigit akan memperbaiki dengan seperti apa? Kayaknya coba deh Pak. Kayaknya hari ini saya terlambat karena dibangunnya siangan Pak. Ya, berarti apa hal baik yang akan Sigit lakukan supaya tidak kesiangan? Di malam nggak tidur malam. Nggak tidur. Hal baik yang akan Sigit lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nggak sekolah. Ya, Nggak sekolah. nggak sekolah itu lebih baik daripada terlambat. Bangunnya jangan kesiangan Pak. Ya, berarti berusaha untuk bangun tidak kesiangan. Seperti apa contohnya? Tidurnya nggak kemalaman. Menyalakan alarm. Ya, alarmnya lebih pagi. Sholat subuhnya jam berapa? Nah, Tadi buat subuh jam 5 Pak. jam 5 berarti kan nggak kesiangan. Ya, berarti Sigit bukan karena faktor kesiangan tadi. Subuhnya sudah, atau setelah subuh tidur lagi. Nah, itu nanti tolong jangan diulangi lagi. Kalau konsekuensi langsung saya kasih hukuman. Tapi karena restitusi, berikan kesempatan anak tersebut untuk menyadari kesalahannya. Itu namanya restitusi. Kalau tidak setelah dia melaksanakan Kita harus tahu lebih jauh apa sih restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya restitusi itu kita ini ingin mengubah diri anak didik kita, tapi dengan cara tidak menyalahkan anak didik kita itu, sehingga dia bisa kembali pada ranahnya atau karakter yang kita harapkan, namun kita tidak menyalahkan apa yang dia lakukan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi restitusi itu bukan karena kita tulis nih, yang ngobrol nanti disetral, yang sholatnya main-main dicatat, dihukum. Nah, itu bukan seperti itu. Kalau seperti itu nanti kategorinya adalah menebus kesalahan. Coba sekarang karena kamu sudah sholatnya telat, kamu berdiri di kelas. Nah, itu menebus kesalahan nantinya. Dan itu bukan ciri restitusi. Yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada anak berantem, bagaimana cara dia memperbaiki hubungannya itu dengan direstitusi dulu. Karena kalau tidak direstitusi nanti anaknya sama-sama ego. Nah, dan dia itu nanti minta maaf kan dengan cara terpaksa soalnya. Kalau seperti itu. Yang ketiga, kita menawarkan tapi tidak memaksa. Coba kalau misalkan seperti ini, menurut kamu gimana? Nah, itu restitusi tuh. Coba deh, kalau kamu jadi dia, menurut kamu gimana? Ini itu menawarkan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri peserta didik kita. Jadi kita harus menggali lebih jauh dulu. Sesuatu yang yakin nggak? Kalau yakin itu berarti apa sih? Itu sesuatu yang ingin dicapai atau ingin diraih dalam Ya, kesepakatan yang ingin diraih dari kelas seperti apa. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas itu seperti yang tadi disampaikan Bu Sri, Bu Fitri, dan Pak Afri betul, adalah kesepakatan yang dilakukan di kelas. Nah, kesepakatan tersebut diyakini oleh anak-anak akan besok-besok dia akan kembali lagi seperti itu lagi, ya. Kadang dia nggak sadar kalau dia itu harus berubah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi.
Nah, jadi solusi yang ditimbulkan pun ini harus peserta didik yang memberikannya. Jadi kita hanya memberikan ranah-ranah, kalau kamu seperti ini gimana, terus menurut kamu baiknya seperti apa dengan teman kamu. Nah, nanti mereka akan berpikir sendiri tentang kesalahan mereka. Kejadiannya hari Jumat 13 Oktober ada 4 anak Danes, Akrom, Satria itu saya panggil karena mereka tidak melakukan murojaah sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama ya di kelas ini, sehingga mereka setiap malam harusnya store minimal itu 1 surat. Maka pada proses ini saya menanyakan, ya coba di videonya Pak, itu dengan kalimat tadi, dengan 3 restitusi tadi supaya mereka tidak merasa terancam. Ya. Jelasin aja Bang. Ya. Ya, pada intinya pada video ini saya mengatakan pada anak-anak itu bahwasanya saya bertanya kenapa Akrom, kenapa Danes, kenapa Satria, kenapa si Najib tidak sekolah pada saat itu. Mereka punya alasan masing-masing. Ada yang HP-nya memang rusak, ada yang kemudian lupa dan lain sebagainya. Kemudian saya memberikan tanggapan bahwa memang betul semua orang itu selalu punya kesalahan dan punya namanya lupa. Tapi kalian tetap sudah melanggar kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah kalian langgar? Dan mereka menyebutkan disiplin, kemudian tidak setor. Maka saya mengatakan bahwa baiklah, atas kejadian ini tidak menjadi masalah buat Pak Erwin, asalkan kalian mau memperbaiki kesalahan tersebut. Kira-kira kesalahan ini akan kalian perbaiki dengan cara apa? Dan mereka menjawab, saya akan store malam besok 2 surat Pak. Artinya saya memberikan instruksi ini tanpa harus memberikan hukuman. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu lagi? Tapi akhirnya mereka enjoy dan mau melakukannya pada malam berikutnya itu store 2 surat. Tanggung jawab mereka. Berikutnya di kasus kedua dan ketiga ini hampir sama, cuma memang kasusnya saja yang berbeda. Jadi kasusnya ini adalah anak yang tidak piket. Ya ini saya bawa. Kemudian yang kasus ketiga adalah anak yang tidak mengerjakan PR. Ini juga sudah disediakan videonya. Intinya kalimatnya sama. Kita tidak lagi boleh menghukum anak dengan kata-kata yang memojokkan, yang membuat mereka merasa bersalah. Tetapi kita buat satu kesimpulan supaya mereka lebih kuat bahwa dengan kesalahan yang mereka lakukan itu masih bisa diperbaiki dengan cara yang lebih baik. Bagaimana kalau kemudian tidak melakukan lagi? Kita lakukan hal yang sama terus sampai benar-benar motivasi itu tumbuh pada diri dia tanpa harus dipaksa. Ya intinya seperti itu dalam keyakinan. Nah sepertinya setelah skenario ini sudah selesai. Jadi ya terima kasih. Jadi intinya kesimpulan yang ingin kita sampaikan adalah hal baik yang harus bisa kita lakukan sebagai seorang guru dengan cara-cara yang baik sehingga tidak lagi membuat anak merasa terhakimi, membuat anak merasa dihukum, tapi dia mau melakukan atau bertanggung jawab atas kesalahannya. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai penutupan ini masih ada beberapa orang, mudah-mudahan masih ada yang bisa memberikan umpan baliknya atau boleh bertanya. Dipersilakan. Guru ini adalah hal yang menarik karena sebagai wali kelas dan guru sebetulnya kita selalu akan berhadapan dengan hal ini. Keterkaitannya itu adalah sebetulnya posisi kontrol apa sih? Pertanyaan pertama saya ya, ini pertanyaan
Yang pertama, posisi kontrol guru, apa yang tepat untuk menyikapi kesalahan siswa yang akan berdampak besar untuk teman-teman yang lain atau pada saat siswa itu membahayakan. Untuk melakukan restitusi itu berarti kita akan memanggil anak secara individu perorangan, sementara kita juga butuh sebagai guru butuh kekuatan untuk tindakan positif untuk untuk murid-murid yang lainnya. Pertama itu, kemudian kalau yang kedua ini lebih ke curhatan sebetulnya. Untuk curhatan untuk restitusi pada saat guru melakukan restitusi untuk kasus anak yang bermasalah, seringkali orang tua ikut campur di dalamnya sesudahnya. Jadi sesudah begitu ada masalah, kita melakukan restitusi agar anak timbul keyakinannya lagi, kembali lagi, bangkit lagi, menyadari kesalahannya. Tapi kemudian begitu mereka kembali ke orang tuanya oh nggak bisa, nggak terima nih, harusnya begini adalah gitu. Harusnya restitusi tidak sampai hanya di murid, tetapi harusnya ke orang tua juga. Itu lebih ke curhat sebetulnya. Baik, terima kasih waktunya. Ada sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Sembarangan. Sangat luar biasa saya buat Pak Erwin dan Pak dalam menyampaikan materi restitusi. Sebelumnya saya pernah mendengar juga ada yang namanya restitusi. Dan apa perbedaan yang ingin disampaikan? Kalau misalkan dari segi restitusi itu kan ada menganalisis kesalahan seseorang, kemudian mencari kebaikan dan selanjutnya. Kemudian apa bedanya dengan apa yang disampaikan tadi? Contoh yang satu. Terus yang kedua, apa bedanya antara restitusi dengan kompensasi? Ada nggak? Misalkan kita lakukan satu kesalahan, anak kita lakukan kesalahan. Tadi ada contohnya kayak misalkan dia diganggu di bawah dengan cara lempar atau bagaimana cara yang salah. Terus kita hukum, itu salah. Salah. Lalu kalau misalnya kita kasih kompensasi, ada kompensasi seperti itu juga? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kepada Ayah dan terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Enda dan sedikit. Pertanyaan yang luar biasa, saya pikir dalam hal ini karena kita pada dasarnya adalah ingin membudayakan sesuatu yang baik, ya, budaya positif. Pada dasarnya ini sesuatu yang sudah kita alami secara bersama dan sesuatu yang sudah kita atasi secara bersama-sama. Tadi kalau Bu Enda bertanya tentang posisi kontrol mana yang ideal ya. Setelah saya pelajari ini, maka yang ideal menurut saya adalah posisi sebagai manajer, ya, posisi sebagai manajer. Karena diharapkan posisi manajer ini sebagai posisi seorang guru, bagaimana mendisiplinkan anak tanpa harus memarahi, tapi memberikan kekuatan kepada anak untuk mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Sebetulnya sama dengan penghukum, pembuat sama ini maksudnya hasilnya. Kalau penghukum bedanya dia mau melakukan tapi dengan rasa sakit hati, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, itu juga membuat anak merasa kemudian besoknya itu tidak percaya diri. Apa yang dilakukan itu terpaksa. Maka teman ini sedikit agak bersahabat ya dengan guru dengan anak. Ini biasanya bisa juga dilakukan. Ya, saya pikir teman-teman masih bisa pada posisi ketiga ini bertindak sebagai posisi teman kepada anak. Tapi biasanya anak akan lebih menganggap gurunya itu seterusnya sebagai teman, sehingga tidak ada kalau anak tidak sopan terhadap guru, perilakunya kemudian menganggap hal itu biasa, itu adalah unggah-ungguhnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu unggah-ungguh, tingkah laku sopan santunnya itu akan berkurang pada posisi teman ini. Kemudian pemantau itu dia hanya melihat, kemudian mengarahkan, ya, tapi tidak berbuat banyak. Nah,
di manajer ini tadi sudah saya katakan, ini posisi kontrol yang memang ideal untuk saat ini bisa diterapkan asalkan kita sebagai guru itu mampu membuat kata-kata yang baik dan bijak. Bagaimana kalau kita sulit mengatakan kepada anak dengan kalimat-kalimat positif itu? Kita harus belajar. Inilah tujuan kita untuk membagikan praktik baik ini. Kemudian tadi yang curhatan itu tidak perlu ditanggapi ya. Curhat kan? Curhat dong. Tapi betul, pengalaman yang dilakukan atau yang dirasakan oleh misalnya itu hampir, kalau buat saya sudah mengalami, saya juga mengalami. Termasuk orang tua yang tidak terima, kemudian anaknya dibilang nakal saja dia tidak terima dan sebagainya. Untuk ini ya memang restitusi ini betul sekali sangat tepat harus diberikan. Sangat luar biasa sekali buat Pak Elwin dan Pak cara menyampaikan materi restitusi. Sebelumnya saya pernah mendengar juga ada yang namanya dengan Sintia restitusi. Dan apa perbedaan yang ingin disampaikan? Kalau misalkan dari segi restitusi itu kan ada menganalisis kesalahan seseorang, kemudian mencari kebaikan dan sebagainya. Kemudian apa bedanya dengan apa yang disampaikan tadi? Contoh yang satu. Terus yang kedua, apa bedanya antara restitusi dengan kompensasi? Ada nggak? Misalkan kita melakukan kesalahan, anak kita melakukan kesalahan. Tadi contohnya kayak misalkan dia jago di bawah dengan cara lempar atau gimana cara yang salah. Terus kita hukum, itu salah. Lalu kalau misalkan kita kasih kompensasi, ada kompensasi seperti itu juga. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kepada Pak Ayo dan Pak Septian. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan Pak Sigit, Pak Septian mau menjawab? Sama juga. Oke. Untuk tadi kompensasi kita tidak memberikan di sini ya kompensasi. Maksudnya konsekuensi kali. Ya, kalau konsekuensi ada. Konsekuensi kalau kompensasi. Saya ingatnya kalau kompensasi itu BBM. Iya. Ganti rugi itu kompensasi. Ganti rugi. Tadi Pak ada bedanya konsekuensi dengan restitusi. Jadi konsekuensi itu kita sama halnya memberikan sebuah tugas kepada anak. Kemudian ketika tugas itu tidak lakukan, ada konsekuensinya. Hampir sedikit sama dengan hukuman. Ya, itu. Kalau restitusi ini lebih kepada kita menanyakan dulu kepada anak, kenapa Pak Sigit tidak, kalau saya anggap sebagai anak, kenapa Sigit tidak mengerjakan PR? Terlambat. Kenapa macet? Ya. Sekarang kondisi apapun yang Sigit lakukan hari ini datanya kan tidak terlambat nih. Ini sudah bagus. Ya, tinggal bagaimana nih kalau keyakinan kelasnya sudah dilanggar oleh Sigit apa kira-kira? Datang terlambat. Ya, itu berarti tidak disiplin ya. Ya, tidak disiplin ya kalau datang terlambat kan? Ya, kalau datang terlambat tidak disiplin, kemudian kira-kira Sigit akan memperbaiki dengan seperti apa? Kayaknya dicoba deh Pak diperbaiki Pak. Tapi kayaknya hari ini saya terlambat karena lebih bangunnya kesiangan Pak. Ya, berarti apa hal baik yang akan Sigit lakukan supaya tidak kesiangan? Di malam nggak tidur lagi. Hal baik yang akan Sigit lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nggak sekolah itu lebih baik daripada terlambat. Kesolid. Bangunnya jangan kesiangan Pak. Ya, berarti berusaha untuk bangun tidak kesiangan. Seperti apa contohnya? Tidurnya nggak kemalaman. Nyalakan alarm. Ya, alarmnya lebih pagi. Sholat subuhnya jam berapa? Tadi keluar subuhnya jam 5 Pak. Jam 5 berarti nggak kesiangan. Ya, berarti Sigit bukan karena faktor kesiangan tadi. Subuhnya sudah, atau setelah subuh tidur lagi. Nah, itu nanti tolong jangan diulangi lagi. Kalau konsekuensi langsung saya kasih hukuman. Tapi karena restitusi, berikan kesempatan anak tersebut
untuk menyadari kesalahannya. Itu namanya restitusi. Kalau tadi kan setelah dia melaksanakan itu sudah ada perubahan. Nah, biasanya kan kita suka ngasih reward. Nah, kompensasi itu maksudnya reward itu dulu. Oh, sudah tidak pakai itu lagi. Yang penting anak itu sudah menyadari kesalahannya. Dia ada perubahan, bukan dia selalu melakukan kesalahan. Karena tadi dapat terlambat, terus dia mengaku kesalahan dia. Oh ya, saya akan memperbaiki. Nah, setelah dia melakukan, oh dia udah normal nih, udah rajin. Nah, itu ada nggak? Nggak ada. Itu sudah memang mutlak. Ketika anaknya sudah sadar, Pak Sigit, Dia sudah menyadari nilai yang baik ketika dari anaknya dirinya. sudah sadar dengan dirinya itu, dia tanpa diberikan hadiah sudah melakukan itu dengan ikhlas. Itu harapannya seperti itu. Memang tidak serta-merta, tidak selalu langsung kita bisa melakukan itu. Harus terus dicoba, Ya. Value-nya udah dapat. Oke. Tapi pada intinya pasti bisa memahami ya restitusi itu seperti apa. Baik teman-teman, masih ada jawaban dari Pak Setia? Ya, silakan. Baik teman-teman, Lalu saya mau nami. masih ada jawaban dari Pak Setia? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pertanyaan dari Miss Endah, sangat luar biasa ya Bapak Ibu Guru. Digeser dulu Pak Erwin. Yang posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu Guru jangan salah persepsi nih. Jadi kalau posisi kontrol itu kita boleh kok menghukum anak. Jadi kalau anak itu jangan direstitusi dengan cara yang lama juga, nggak seperti itu. Ini tergantung dari kasusnya juga. Kalau kasusnya tidak menghendaki sebagai manajer, tidak selesai sebagai manajer, ya kita pakai cara lain. Boleh kita langsung menghukum itu boleh, tapi dalam segi restitusi penghukumannya. Nah, pada saat kita menghukum, itu yang harus kita tekankan adalah perubahan karakter anak itu. Kemudian pada saat kita membuat rasa bersalah, itu kalau bisa kita gali kesalahannya dia itu dengan kalimat lain sehingga itu masuk kategori restitusi. Kalau tadi disampaikan yang dicurhatkan Miss Enda, kenapa orang tuanya itu bisa ikutan? Karena kontrol Miss Enda ini tidak sebagai manajer nih. Kalau kontrol Miss Enda sebagai manajer, sebenarnya yang namanya manajer itu kan bisa melibatkan banyak orang, sehingga orang tuanya itu bisa dikejar juga. Nah, manajer yang paling tinggi di sekolah adalah kepala sekolah. Maka dalam penyelesaian kasus itu memang ada urutannya, sehingga ketika tidak sampai di kelas, ibunya masih nggak terima, nah, kita masukkan ke guru lain untuk ikut bantu menyelesaikan masalah itu, posisi manajer. Masih nggak terima juga, maka kita pakai yang paling tinggi yaitu kepala sekolah. Itu posisi kontrol guru. Jadi dalam posisi kontrol ini boleh dilakukan sesuai kondisinya, ya. Tapi memang yang lebih bagus adalah sebagai manajer. Kalau manajer itu mengaitkan berbagai pihak, sehingga anak ini kalau kasusnya besar itu bisa selesai, sehingga dia bisa sadar dengan sebagaimana karakter yang kita inginkan. Kalau posisi manajer, kalau posisinya sebagai teman, itu hanya pada saat belajar aja nih, kamu nggak merasain apa yang Pak Septian rasain. Kalau bisa gini gitu. Tapi kalimatnya membawa perubahan untuk restitusi itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu. Kemudian tadi pertanyaan kompensasi. Ketika sudah direstitusi, otomatis udah nggak ada lagi kompensasi, Pak Sigit, karena kan udah direstitusi. Restitusi itu memberikan anak untuk sadar tentang keyakinan kelas yang udah dia buat, sehingga dia balik lagi ke posisi normal gitu. Makanya kunci dari restitusi itu supaya nggak ada kompensasi, ya keyakinan kelas. Kalau si guru belum ada keyakinan kelas, maka restitusi itu memang nggak berjalan dengan baik. Posisi kontrol juga nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi penghukum susah, jadi manajer juga susah. Nanti kalau kita jadi manajer,
nggak punya keyakinan kelas juga repot juga. Ya, jadi apabila kita ingin murid kita sadar tanpa kompensasi, misalkan dia udah berubah mau kasih reward apa nih, yaitu balik lagi karena kita sudah punya keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Tadi saya belum nutup. Semoga ilmu yang kita sama-sama pelajari dapat bermanfaat untuk peserta didik kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminasi belum dijelasin.